Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam acara perkuliahan kita, yaitu struktur data. Materi yang kita bahas kali ini adalah tentang stack atau dalam bahasa Indonesianya tumpukan. Stack atau tumpukan ini merupakan sebuah tipe data abstrak dalam struktur data. Nah, stack sendiri atau tumpukan itu didefinisikan sebagai kumpulan dari objek-objek yang homogen dengan operasi penambahan dan pengambilan elemen melalui satu tempat, yaitu posisi paling atas yang biasanya disebut dengan istilah top. Nah, karena proses pengambilan data maupun penambahan data itu melalui satu tempat yang sama, melalui tempat yang disebut dengan top tadi, maka proses seperti ini sering disebut dengan istilah LIFO, last in first out. Jadi yang terakhir masuk itulah pertama kali keluar. Jadi data yang terakhir masuk akan menjadi data yang pertama kali keluar. Dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam dunia nyata, contoh stack ini atau tumpukan seperti halnya pada tumpukan piring. Jadi kalau kita melihat sebuah tumpukan piring, ini bisa dianggap sebagai sebuah stack, di mana kalau kita mau mengambil, biasanya diambil pada bagian paling atas, piring yang paling atas. Kemudian nanti kalau kita mau menambahkan, kita letakkan pada posisi paling atasnya. Yang lainnya mungkin sering kita lihat juga ada untuk permainan kartu seperti ini, juga prosesnya sama. Atau kalau Bapak Ibu memiliki koleksi DVD dan punya tempat untuk menampung DVD-nya seperti ini, jadi boxnya, nah nanti ditutup seperti ini. Nah, ini kalau kita masukkan tumpuk itu diletakkan paling atas. Begitu juga kalau kita mau mengambil, maka yang pertama kali kita ambil adalah yang paling atas. Nah, ini sebuah contoh stack dalam dunia nyata atau dalam kehidupan kita sehari-hari yang sering kita lihat. Pada struktur data, bentuk stack ini bisa digambarkan dalam bentuk seperti ini yang kita lihat di gambar. Misalkan ini adalah wadah untuk menampung elemen datanya. Ini adalah elemen data yang ditumpuk. Jadi yang bagian paling atas kita sebut dengan top, Kemudian yang bagian paling bawah kita sebut dengan bottom atau dasarnya. Nah, kalau kita coba untuk menampilkan berupa data, anggaplah elemen data ini berupa bilangan-bilangan bulat. Jadi mulai dari yang paling bawah dengan nilai 14, 21 dan seterusnya sampai yang bagian atas itu 29. Kira-kira gambaran stack pada struktur data itu seperti itu. Jadi bagaimana kita menumpuk data itu, menyimpan data itu dalam sebuah tumpukan atau stack seperti ini. Ada beberapa operasi yang dapat dilakukan pada stack. Nah, berikut akan kita bahas tentang operasi-operasi tersebut. Operasi-operasi pada stack itu, yang pertama adalah bagaimana kita membuat stack, mendefinisikan atau menginisialisasi kondisi stack, kondisi awal sebuah stack di mana dia dalam keadaan kosong. Nanti kita coba bagaimana proses cara mendefinisikan sebuah stack yang baru dalam keadaan kosong. Kemudian proses selanjutnya nanti adalah ada sebuah fungsi untuk mengecek apakah stack ini kosong atau sudah ada isinya. Jadi ini nanti kita perlukan proses pengecekan stack kosong ini ketika kita akan mengambil sebuah elemen dalam suatu stack. Yang berikut adalah mengecek stack penuh. Nah, ini utamanya nanti ketika kita mengimplementasikannya dalam bentuk array, ada batasan di mana batas array itu sudah mencapai batas maksimalnya. Jadi nanti kita akan mengecek apakah kondisi stack ini sudah penuh datanya atau belum.
ya. Ini utamanya nanti digunakan ketika kita akan menambahkan data baru ke dalam sebuah stack, ya. Kemudian operasi keempat adalah push. Push ini adalah menambah elemen baru pada stack yang berisi info baru. Info barunya terserah nanti berupa bilangan, boleh berupa data karakter, atau berupa bisa juga data rekaman gitu ya. Nah, nanti kita letakkan dia pada posisi paling atas atau pada posisi top. Itu push namanya, proses menambah elemen baru. Kemudian kebalikannya, kalau kita mau mengambil elemen baru, ya, di mana elemen yang diambil itu adalah pada posisi juga yang paling atas, dan nanti data yang kita ambil itu kita simpan di dalam sebuah variabel untuk menampung data yang diambil, yang kita sebut dengan info pop. Prosesnya itu disebut dengan pop. Pop ini mengambil elemen stack, ya, pada posisi paling atas. Dan yang terakhir nanti kita mencoba untuk menampilkan seluruh data yang ada pada stack atau tumpukan. Jadi nanti kita akan mencetak isi dari stack ini. Nah, ini yang akan kita bahas di dalam perkuliahan kita pada hari ini, atau pembahasan materi kita pada hari ini, ya. Kita mulai bagaimana membuat stack. Tetapi sebelumnya saya akan dulu menampilkan kira-kira ilustrasi tentang operasi push di dalam stack, ya. Operasi push atau menambah elemen baru yang berisi info baru dan diletakkan pada posisi paling atas. Misalkan kita memiliki sebuah stack seperti ini, ya, ini ada wadahnya, kemudian topnya berada di sini, kemudian kita akan menambahkan pada stack ini sebuah elemen baru dengan nilai 12, ya. Maka nilai 12 ini akan kita letakkan pada posisi paling atas, sehingga topnya sekarang bukan lagi pada 29 melainkan pada 12. Ini kondisi stack setelah kita push. Jadi selalu info baru atau data baru yang kita tambahkan diletakkan pada posisi paling atas. Kemudian lawannya adalah yang disebut dengan operasi pop. Operasi pop ini adalah mengambil elemen stack yang berada pada posisi paling atas. Kemudian infonya kita simpan di dalam info pop. Ini sekedar variabel untuk menampung nilai atau isi dari stack yang kita ambil. Contohnya seperti ini, di mana topnya berada pada nilai 15 ini. Kemudian kita lakukan pop. Nah, pada pop yang kita lakukan terhadap stack ini tidak memasukkan nilai atau variabel apapun, ya. Jadi kita cukup melakukan pop terhadap stack ini, maka prosesnya adalah seperti ini. Nah, kita ambil nilai 15-nya, ya, disimpan di dalam info pop. Sekarang nilai topnya turun, ya, 1, kembali lagi ke 29. Kira-kira gambarannya seperti itu, ya, proses push dan pop. Baik, nah sekarang bagaimana implementasinya stack menggunakan array yang kita implementasikan dengan menggunakan PHP gitu, ya. Ada yang perlu kita perhatikan. Ketika kita mengimplementasikannya menggunakan array, maka nanti jumlah elemen yang mampu ditampung itu sangat bergantung dari jumlah array yang kita definisikan. Sampai berapa jumlah array, ya, inilah yang menunjukkan jumlah data yang mampu ditampung, ya. Kemudian index array itu ketentuannya selalu dimulai dari 0. Jadi indeks awalnya itu selalu dimulai dari 0, ya. Sehingga indeks maksimumnya itu adalah jumlah indeks maksimum array dikurangi 1. Kenapa 1? Karena kita indeksnya dimulai dari 0, ya. Kalau dimulai dari 1, maka jumlah maksimumnya, indeks maksimum tentunya sama dengan jumlah maksimum array. Karena dimulai dari 0, sehingga kita
definisikan bahwa jumlah maksimumnya itu nanti dikurangi 1. Contohnya begini, ketika kita menentukan jumlah maksimum array-nya itu adalah 8, ya. Karena indeksnya dimulai dari 0, maka indeks maksimum array yang mampu ditampung itu adalah 8 kita kurangi 1, jadi 7 sini. Tapi dari sisi jumlah tempat data yang mampu ditampung itu tetap 8. Hanya saja indeksnya, ya, karena dimulai dari 0, sehingga yang paling atas atau indeks maksimumnya adalah 7. Nah, kalau kita membaca stack seperti ini dengan jumlah 8 elemen yang mampu ditampung, tetapi topnya di sini menunjukkan 4, ya, sehingga hanya ada 5 datanya. Jadi proses pembacaan datanya, kalau kita mau melihat isi stacknya, dimulai dari yang ditunjukkan oleh top. Misalnya 29, kita mulai dari sana, ya. Dilanjutkan dengan data yang ada di bawahnya. Jadi data yang paling bawah itu akan dicetak atau dikeluarkan paling akhir, ya. Yang pertama adalah topnya. Nah, itu tadi ketentuannya. Jadi jumlah data yang mampu ditampungnya berapa. Kemudian indeksnya selalu dimulai, indeks awalnya selalu dimulai dari 0. Untuk pertama kali, ketika kita mendefinisikan kondisi awal stack dalam kondisi kosong, yang pertama adalah nanti ini adalah contoh bagaimana kita mendefinisikan di dalam bahasa PHP. Jadi nanti stacknya itu dalam array, ya. Nah, sebenarnya ketika kita mendefinisikan ini jumlah maksimumnya berapa tidak dibatasi, ya. Hanya nanti kita batasi sendiri berapa jumlah array yang mampu ditampung. Kita sediakan di sini sebuah variabel untuk menunjukkan berapa jumlah array, jumlah data yang mampu ditampung. Misalnya maksimumnya 8 seperti tadi, maka ada 8 tempat yang bisa digunakan untuk menampung data. Dan sebuah variabel lagi, top. Ini untuk menunjukkan nilai topnya berapa, ya. Ini penting karena dari top inilah nanti kita bisa membaca datanya, ya, dimulai yang ditunjukkan oleh top. Jadi ini, nah, jadi kalau kita buat seperti ini, ya, seolah-olah bayangan kita, gambaran kita sudah menyediakan ada array-nya nanti 8 maksimumnya, di mana indeksnya dari 0 sampai dengan maksimum max-nya minus 1. Jadi 7, tapi dari sisi jumlah tetap 8. Fungsi pertama kali, ya, ketika kita akan menentukan bahwa stack dalam kondisi kosong, karena isi stack itu nanti dimulai dari indeks yang ditunjuk oleh 0, sehingga kalau kosong itu nilai topnya kita buat minus 1. Jadi seolah-olah topnya ada di sini, ya. Jadi kosong isinya. Top, ya, itu 1, minus 1. Nah, ini adalah, ya, fungsinya nanti. Fungsi ini digunakan untuk mendefinisikan kondisi awal dari sebuah stack atau stack dalam keadaan kosong, ya. Kita lanjutkan yang kedua. Nah, untuk mengecek apakah kondisi stack dalam keadaan kosong atau tidak, jelas bahwa stack itu dinyatakan kosong apabila nilai topnya sama dengan minus 1. Jadi, jika nilai topnya minus 1, return true, jadi bernilai benar, bahwa benar stack dalam kondisi kosong. Tapi kalau dia tidak minus 1, berarti return false. Mungkin sudah ada isinya, bisa jadi nilai topnya 1, 2, atau 0 juga boleh, tetapi tidak sama dengan minus 1. Nah, bagaimana kalau untuk mengecek kondisi stack itu kondisinya penuh atau tidak, ya, sudah terisi semua atau tidak sesuai dengan jumlah maksimum array yang mampu ditampung, ya, datanya. Jadi kita lihat di sini fungsinya, ya. Kita buat, ya,
sifatnya public. Di sini public ini artinya bisa digunakan dimanapun, dipanggil dimanapun ya. Fungsi ini adalah function ini ya. Fungsinya kita beri nama stack penuh ya. Ini untuk mengecek stack penuh. Stack dikatakan penuh jika nilai topnya itu sudah sama dengan maksimum minus 1. Jadi kalau tadi maksimumnya 8 minus 1 7, maka kalau nilai topnya sudah menunjukkan nilai 7, maka return true. Return true di sini artinya kondisinya benar bahwa stacknya sudah penuh. Tapi jika tidak, dia lebih kecil dari itu, maka stack belum penuh, masih bisa diisi lagi. Nah, ini fungsi, kedua fungsi. Yang pertama adalah mengecek apakah stacknya dalam kondisi kosong atau tidak. Yang kedua untuk mengecek apakah kondisi penuh atau tidak. Mengecek kondisi stack apakah dalam kondisi kosong atau tidak. Atau dengan kata lain, fungsi stack kosong ini nanti digunakan ketika kita ingin melakukan proses pop atau mengambil elemen ya, data dari suatu stack. Karena kalau dia kondisinya kosong, operasi pop tidak bisa dilakukan ya, karena tidak ada data yang bisa diambil. Sebaliknya, untuk fungsi stack penuh ini biasanya digunakan ketika kita melakukan proses untuk menambah data atau biasa disebut istilah push. Dengan istilah push ya. Nah, kita cek dulu stacknya apakah masih ada tempat kosong untuk menambah data. Jika dia penuh, maka kita tidak bisa menambah data lagi karena stack kita sudah penuh. Operasi yang berikutnya adalah menambah elemen baru pada stack yang biasa disebut dengan istilah push. Ya, contohnya begini. Kita punya stack dengan nilai maksimumnya nanti 6 ya. Maksimumnya 6 sehingga yang nilai teratasnya itu penuh kalau sudah stack-nya dengan menunjukkan indeks topnya sama dengan 5 ya. Dalam kondisi seperti ini ya, topnya 3, top menunjukkan 3, posisinya di sini, perhatikan ya. Maka isi stack mula-mulanya adalah dibaca dimulai dari yang paling atas 29, 16, 9 dan 21 yang terbawah. Terhadap stack ini coba kita lakukan push ya, menambah sebuah elemen baru dengan nilai 15 ya, 15. Caranya seperti apa? Pertama, cek stack apakah sudah penuh atau belum. Ya. Jika penuh atau nanti bernilai true, cukup kita beri komentar ya pada fungsi nanti stack sudah penuh. Tetapi jika tidak, nilainya false ya, maka kita lanjutkan langkah berikutnya. Nah, untuk kondisi ini ternyata belum penuh, maka langkah selanjutnya adalah naikkan nilai topnya. Top yang semula bernilai 3 kita naikkan, maksudnya ditambah 1. Topnya kita tambah 1, mula-mula 3 jadi 4. Sekarang topnya menunjukkan 4 gitu ya. Langkah selanjutnya adalah tambahkan info baru pada posisi top. Jadi yang topnya menunjuk 4 kita isi dengan info baru. Info barunya adalah 15. Nah, ini adalah operasi stack. Dan setelah kita lakukan push dengan nilai 15, maka isi terakhir dari stack ini adalah 15, 29, 16, 9, dan 21. Sehingga nilai 15 itu yang berada paling atas, itulah yang pertama kali kita keluar ketika kita baca isinya. Nah, proses ini, langkah-langkah ini jika kita buat dalam sebuah fungsi dalam PHP, bentuknya kira-kira seperti ini. Perhatikan. Jadi fungsi push di sini ada $ib. ib di sini adalah fungsi untuk menampung ya. Atau ya
Ketika fungsi ini dipanggil, maka nilai yang akan ditambahkan ditampung di dalam variabel IB, ya, didahului dengan $. Nah, pada fungsi tadi, langkah pertama adalah cek apakah stack sudah penuh. Kita menggunakan this. This ini menunjukkan, ya, fungsi di sini, ya, pada kelas ini nanti akan dijelaskan lebih jauh. Jadi stack penuh, dia akan memanggil fungsi tadi yang kita buat yang namanya stack penuh. Jangan lupa didahului dengan this, kemudian tanda panah ini. Ya. Jadi stack penuh. Apakah stack penuh? Jika iya, nilainya true, maka beri komentar stack penuh. Kita cukup beri komentar echo di sini stack sudah penuh. Nah, tetapi jika tidak, else, ya, jika artinya masih ada tempat, seperti tadi yang kita lihat prosesnya, pertama kali adalah naikkan nilai topnya. Top yang semula nilainya 3, kita tambah 1 menjadi 4. Nah, di sini untuk penulisan top plus 1, cukup kita tuliskan plus di depannya, this top. Ini artinya sama dengan top plus 1. Ya. Ini cara penulisannya. Top plus 1. Kita naikkan nilai topnya. Setelah itu, kita simpan nilai yang ditambahkan dari push. Nah, push di sini misalnya 15, dia akan ditampung di variabel IB ini. Maka nilai IB-nya ini kita letakkan pada posisi paling atas. Jadi kita letakkan pada stack dengan posisi indeks yang sesuai dengan ditunjuk oleh top. Top terakhir menunjukkan 4 di sini, maka di sini misalnya tadi 4, maka di sini akan muncul 4. 4 itu diisi oleh IB. IB-nya ini adalah 15-nya ini tadi. Ini adalah fungsi untuk push, menambah elemen baru, ya, yang berisi info baru. Nah, info barunya di sini jangan lupa ada variabel. Ketika fungsi ini dipanggil dengan mengirimkan nilai tertentu atau nilai yang akan ditambahkan, maka dia akan ditampung di sini. Ini caranya, 3 langkah ini kemudian diimplementasikan dalam bentuk fungsi dalam bahasa PHP seperti ini bentuknya. Kalau tadi sudah dijelaskan tentang push, yaitu menambah elemen baru pada stack, sekarang bagaimana lawannya? Pop. Kita mengambil elemen teratas pada sebuah stack ini, ya. Fungsinya disebut dengan pop. Misalkan kita memiliki stack seperti ini, ya. Tadi isi mula-mulanya 29, 16, 9, 21 dengan top 3, ya. Akan kita lakukan proses pop, ya, terhadap stack ini. Caranya adalah sama, ya. Kalau tadi sebelum menambahkan itu kita mengecek apakah kondisi stacknya penuh atau tidak. Ketika kita melakukan pop, yang kita cek adalah kondisi kosong. Apakah stack masih ada isinya, atau bukan cek apakah masih kosong, tapi cek kosong, ya, atau ya masih kosong, tidak ada isinya. Kalau stacknya masih kosong, jika bernilai benar, maka kita tidak bisa melakukan perintah pop ini karena tidak ada data yang diambil, ya. Jadi harus ada dulu, tidak boleh kosong. Tapi jika dia kosong, benar-benar kosong, cukup diberi komentar stack kosong. Tetapi jika tidak ada isinya seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah ambil info stack teratas, simpan di dalam info pop. Jadi langkahnya ambil 29 itu, kita simpan di dalam info pop. Nah, kemudian yang ketiga adalah turunkan nilai topnya. Topnya menunjukkan 3, sekarang turun jadi 2. Atau nilai topnya kita kurangi 1 menjadi 2. Ya. Sehingga ketika setelah dilakukan proses pop, isi stacknya akan menjadi, ya, 29-nya sudah diambil, maka yang sekarang dimulai dari 16.
9, kemudian 21. Nah, bagaimana proses ini, langkah-langkah tadi kita implementasikan di dalam PHP? Fungsinya adalah seperti ini. Perhatikan di sini. Di sini ada fungsi yang namanya pop tanpa diikuti angka apapun. Karena dengan pop ini sudah pasti nilai yang diambil adalah nilai yang paling atas tadi. Ya. Jadi yang diambil pasti yang indeks teratas, yaitu yang ditunjuk oleh top. Langkahnya adalah cek apakah stack masih kosong. Jika stack kosong, artinya kondisi ini benar, maka cukup kita beri komentar stack kosong atau stack masih kosong, boleh. Ya. Jika tidak, else, ya, langkahnya ambil info yang paling atas tadi, simpan di dalam info pop. Jadi di sini ada info pop, ya. Kemudian yaitu yang diambil, simpan di dalam info pop. Ambil info stack teratas. Mengambil info stack teratas yaitu kita tunjukkan stack dengan indeks yang ditunjukkan oleh top. Topnya tadi menunjukkan 3 mula-mula. Maka nanti diambil nilainya 29, disimpan di dalam info pop. Di sini info pop. Setelah itu turunkan nilai topnya. Top yang mula-mula 3 kita kurangi 1 jadi 2. Ini adalah proses menurunkan nilai top. Penulisan ini artinya sama dengan top sama dengan minus 1. Jadi nilai topnya dikurangi 1. Cukup kita menuliskan minus di depannya. Nah, ini adalah fungsi pop. Ya, fungsi pop yaitu mengambil elemen teratas pada satu stack. Disebut pop. Baik. Yang kelima, ini adalah pop. Dan yang terakhir, yang keenam, adalah proses untuk mencetak isi stack. Ya. Proses pencetakan dimulai dari indeks top. Ya, indeks teratas yaitu yang ditunjukkan oleh nilai top. Hingga indeks yang paling bawah, yaitu indeks ke 0. Ya, pada bagian dasarnya atau bottom. Contohnya begini, ini contoh. Sekarang kita buat stacknya, jumlahnya adalah 7 dengan isi seperti ini bentuk stacknya. Nah, proses pencetakan pasti nanti kita mulai dari yang ditunjukkan oleh stack ini. Ya. Nah, bagaimana cara atau proses untuk mengambil isi dari stack ini? Ini adalah fungsi untuk mencetak isi stack. Jadi kita beri nama aja functionnya print stack, ya. Supaya bisa dipanggil dari mana saja, kita sebutkan bahwa dia public, ya. Ada public, ada private, ada protect, ya, nanti. Nah, public itu artinya dia bisa dipanggil dari mana saja dan variabelnya bersifat global. Kalau di sini fungsinya function print stack, ya. Mencetak stack. Proses ini merupakan perulangan. Kita mulai I-nya itu dimulai dari yang ditunjukkan oleh top. Jadi I mula-mula, ya, I mula-mula kita mulai dari yang ditunjukkan oleh top, ya. Jadi kalau diberi tanda mungkin di sini, di situ, ya, dimulainya. Ya. Proses ini berulang, ya, terus selama nilai I-nya lebih besar atau sama dengan 0. Jadi dia berulang terus. Ketika nanti sudah yang terakhir 0, prosesnya akan berakhir, ya. Jadi yang terakhir itu dengan indeks 0. Jadi kita mulai dari yang paling atas. Selama nilai I-nya lebih besar atau sama dengan 0, lebih besar dari 0, jadi mulai 6, 5, 4 dan seterusnya sampai dengan 0. Proses berulang terus, ya. Di mana nanti setiap kali selesai proses I-nya akan berkurang 1, ya. Karena dari atas ke bawah, dari besar ke kecil, I-nya dikurangi 1. Ini minus $, ini artinya adalah I sama dengan I minus 1.
Jadi I-nya dikurangi 1. Nah, setiap dia melewati elemen ini, elemen array yang ditunjuk sesuai dengan indeks I, maka kita cetak isi stack-nya. Stack ya, kita cetak dengan perintah echo stack isinya, I-nya ya, dengan indeks I. Stack dengan indeks ke I. Kita mulai, coba perhatikan di sini kita mulai dari indeks yang paling atas yang ditunjuk oleh top, yaitu 6. Nah, maka akan diambil isinya, kemudian I-nya diturunkan 1. Terus diulangi. I-nya diturunkan 1 lagi, ambil lagi isinya, I-nya turun 1, berhenti nanti ketika sudah I sama dengan 0. Nah, yang terakhir. Inilah proses untuk mencetak stack ya, fungsinya seperti ini. Ini pembahasan tentang stack ya. Dimulai tadi dari bagaimana kita mendefinisikan sebuah stack yang kosong sampai dengan terakhir mencetak isi stack di mana sudah ditampilkan fungsi-fungsinya. Nah, bagaimana sekarang secara lengkap aplikasi ini akan dibuat di dalam sebuah program PHP yang lengkap. Saya akan tampilkan di sini untuk program PHP-nya secara lengkap untuk fungsi stack.